siang. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan proyek akhir kami tentang aplikasi Apotek. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mesya Bertin Sringoringo, NPM 2308451, dan saya Marta Rahmawati Purba, NPM 2308472. Baiklah, yang pertama di sini kami akan menjelaskan kode, dan bagian yang pertama itu dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan bagian codingan untuk pembuat aplikasi kami ini. Codingan ini kami menggunakan bahasa PHP, HTML, dan juga CSS. HTML itu adalah untuk membangun strukturnya dan CSS-nya untuk penampilannya. Baiklah, di sini kami mau melakukan coding, di mana kami mengambil coding yang terlebih dahulu, yaitu admin konsultasi. Baiklah, di codingan ini, admin konsultasi ini terdapat codingnya, yaitu di mana PHP ini. Bagian ini nomor 1 sampai angka 4 ini merupakan menentukan bahasa dokumen HTML dalam bahasa Indonesia. Dan selanjutnya yaitu di meta preset ini merupakan, atau data konsultasi ini merupakan untuk mengatur karakter coding agar mendukung karakternya. Itu ya, selanjutnya itu adalah style CSS-nya, yaitu untuk menampilkan halamannya. Dan yang selanjutnya itu kami membangun coding ini dari di sini terdapat ada seperti box shadow, margin, padding, ini semua untuk pengaturan dari halamannya. Di sini kita bisa memasukkan ukurannya sesuai yang kita inginkan. Dan yang pertama ini ada konsultasi nama, konsultasi header, tanggal, info, label. Ini semua merupakan dari bagian dari codingan untuk membangun satu tampilan aplikasi. Di sini kita dapat melihatnya, di kontainer ini merupakan badan atau bagian dari isi dari codingan ini. Contohnya itu untuk membangun sebuah codingan untuk melebihkan atau membangun codingannya sebagai sempurna. Di sini kita di margin ini kita dimintai untuk membuat kayak tengah secara horizontal. Itu untuk pengaturan supaya kertas codingan ini berada di tengah-tengah dan teratur. Dan juga ada background itu untuk mengatur background warna sesuai yang kita masukkan. Dan yang selanjutnya yaitu codingan program, yaitu beli obat. Di beli obat ini contoh dari codingan ini, PHP include koneksi PHP ini itu berfungsi untuk menghubungkan ke file koneksi database-nya atau memulai sesi PHP untuk mengakses data. Yang selanjutnya yaitu memberikan hit. Hit itu merupakan mengecek apakah permintaan datang dari metode POST. Yang selanjutnya yaitu bisa kita lihat di body. Body ini merupakan badan atau pelengkap untuk codingan ini. Di sini kita dimintai untuk mengatur font family, background, margin. Ini sesuai yang keinginan kita. Contohnya kita ingin membuat font family-nya dari inter. Ini untuk mengatur seperti tulisannya, jenis tulisannya. Dan yang selanjutnya yaitu beli obat. Ini beli obat ini codingannya sebagai pelengkap untuk yang di beli obat yang pertama ini seperti codingan untuk membangun struktur dari PHP-nya saja, dimana ini dapat menghubungkan file ke database-nya dan mengambil ID pengguna. Contohnya kita mendaftarkan ID penggunanya, maka fungsi dari codingan ini yaitu untuk menyimpan database-nya atau mengenali ID yang akan didaftarkan. Yang selanjutnya dashboard user. Dashboard user ini merupakan untuk tampilan user yang akan menggunakan aplikasi kami ini. Jadi kami membangun
codingannya dari HTML, CSS dan juga PHP. Di sini arti dari codingan ini seperti hitnya ini, hit atau HTML hit ini yaitu memulai sesi agar bisa akses, dimana jika user mencoba login maka harus di redirect ke halaman login. Yang kita lihat di sini juga ada body, itu untuk pelengkap atau pengatur struktur dari program ini. Ini adalah kodenya. Dan yang selanjutnya itu untuk dashboard PHP yang ini sebagai penguat atau sebagai untuk penimbunan dari dashboard user yang tadi. Di sini juga kami membuat codingannya sebagai pelengkapnya. Dimana arti dari codingan ini yaitu di session start itu artinya itu kita memulai session untuk masuk ke aplikasi ke tampilannya. Dan session admin ini merupakan ini untuk cek apakah admin sudah login. Itu fungsi dari codingannya. Dan yang selanjutnya di header itu merupakan jika akses login admin belum, maka header ini merupakan adalah program yang akan menceknya dan akan mengarahkan ke halaman login. Dan yang selanjutnya di index HTML. Index HTML ini merupakan tampilan utama yang dari program kami ini, dimana jika kita mencari atau mengetikkan link yang kami bangun ini, maka indeks HTML adalah tampilan utama. Dimana di sini ada title-nya itu selamat datang aplikasi Apotek. Ini merupakan codingan untuk tampilan utama. Ini kita bisa menyesuaikan semua yang kita buat. Terus yang selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu koneksi PHP. Ini koneksi PHP-nya ini sebagai pelengkap membuat koneksi ke database MySQL dengan host atau localhost, user sebagai root, dan tanpa password dan nama database-nya di DB Apotek. Dan yang selanjutnya yaitu untuk codingan yang dari nomor 3 if koneksi ini, itu adalah mengecek apakah koneksi berhasil atau tidak. Jika koneksi gagal, maka itu otomatis akan dihentikan programnya dan tampilannya akan menjadi error. Yang selanjutnya itu adalah konsultasi PHP. Konsultasi PHP ini merupakan codingan untuk admin, di mana admin bisa mengelola nanti di tampilannya siapapun yang akan konsultasi, maka admin bisa melihat data-data yang pasien akan konsultasi. Di sini kami membangun codingannya itu seperti ini, di mana di situ juga ada title, body, dan juga container after untuk pelengkapnya, dan juga seperti font family-nya juga ada, kita bisa mengaturnya sesuai. Di sini saya akan menjelaskan lebih sedikit tentang pemahaman tentang kode untuk konsultasi ini, di mana include koneksi PHP ini merupakan menyertakan file koneksi ke database. Dan yang selanjutnya server request itu server request method ini post itu artinya mencek apakah form dikirim menggunakan metode post. Yang selanjutnya ini untuk nama itu untuk mengambil nama, untuk menginput nama untuk sebuah kode nanti. Jika kita mendaftar konsultasi, maka ini adalah fungsi programming untuk menyimpan nama pasien. Dan yang selanjutnya di sini kami juga melengkapi kode kami dengan list PHP. Ini teman-teman juga bisa melihatnya. Di sini kami membangunnya juga ada title,
container, kami menggunakan container body yaitu dari div, dan kami menggunakan Anchor itu merupakan untuk tag ke Anchor merupakan tag untuk jika kita membuka satu link, kita harus menggunakan ini merupakan untuk penaikan ke login yang baru. Ini yang saya jelaskan merupakan itu adalah untuk tampilan admin, dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk codingan untuk user. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk codingan untuk bagian login user. Yang pertama itu di sini ada kode untuk include, yaitu untuk koneksi PHP. Di mana di sini nanti akan menyertakan file koneksi ke database, dan session start di sini untuk memulai session agar bisa menyimpan data login. Kemudian message di sini untuk inisialisasi pesan error kosong. Kemudian fungsi if di sini jika kita mengambil from maka dikirim ke post. Dan yang berikutnya untuk username di sini mengambil input username, kemudian password di sini untuk mengambil input password. Di sini ada query dan juga fungsi if yang digunakan jika kita ingin menemukan user dan mengambil data user. Di sini akan ada message atau pesan bahwa jika kita salah memasukkan password dan jika username tidak ditemukan. Berikut merupakan tampilan untuk from login. Berikut adalah kodenya. Kemudian di sini saya akan melanjutkan untuk bagian login PHP. Di sini untuk proses login admin, di mana include di sini untuk menghubungkan ke database dan start di sini untuk memulai session login. Di sini ada fungsi if jika kita ingin mencek from yang dikirim dan mengambil data user dari input, dan hash password dan MD5 atau tidak aman. Kemudian query di sini untuk mencari admin dengan username dan password yang sudah kita daftarkan. Berikut adalah untuk tampilan HTML dan CSS-nya untuk from login. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk register user PHP. Register user PHP ini untuk proses registrasi PHP, di mana include di sini untuk koneksi ke database. Di sini untuk berikut untuk tampilannya, dan nama di sini atau fungsi if itu untuk memasukkan nama lengkap user, memasukkan username yang diinput dan password mentah atau belum dihash atau dimasukkan. Berikut untuk mencek apakah username sudah ada atau belum atau prepared. Kemudian di sini saya akan melanjutkan ke bagian register PHP. Di bagian register PHP ini, di sini juga ada untuk include koneksi ke PHP dan juga ada fungsi if, di mana tadi fungsi if ini untuk mengecek jika form dikirim dengan metode post dan menangkap input username dari form serta mengenkripsikan password menggunakan MD5 atau catatan yang disarankan sebaiknya pakai password yang sudah terdaftar. Kemudian di sini ada kode untuk mencek apakah username sudah digunakan
Dan berikut untuk tampilan HTML-nya. Di sini kita akan mengatur seperti jenis hurufnya, background, margin, display, justify content, dan align item. Kemudian saya akan melanjutkan ke bagian statistik PHP. Di statistik PHP ini juga ada include untuk mengkoneksikan ke PHP, dan berikut adalah kode untuk mengambil data jumlah transaksi per bulan untuk grafik. Berikut adalah untuk statik dasarnya, di mana statik dasar ini terdiri dari kode kita untuk memasukkan seperti menciptakan database-nya. Style di sini, di mana kita untuk mengatur jenis huruf, background, margin, dan padding. Berikut juga ada container, dan berikut juga terdapat style yang dimaksud di sini untuk halaman statistik sistem apotek yang terdiri dari kontainer dan tampilan yang akan terdapat di dalam bagian statistik sistem apotek. Kemudian saya akan lanjut ke bagian tambah PHP. Tambah PHP juga ada untuk include koneksi ke PHP. Tambah PHP di sini berfungsi untuk memproses atau menyimpan data obat yang telah kita pilih tadi. Fungsi juga di sini untuk mengambil dan sanitasi input. Kemudian ada kode untuk validasi sederhana. Berikut juga ada untuk kode untuk HTML dan CSS untuk form tambah obat. Di situ terdiri dari container, dan berikut untuk kode untuk menambahkan menu minimalis. Di sini juga kita bisa mengatur padding, font size, tag director, color transition, dan yang lainnya. Dan berikut adalah untuk kode untuk stylenya. Kita dapat menyesuaikan stylenya sesuai yang kita mau. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang kode untuk ubah password atau PHP. Di bagian ini kita diarahkan untuk logika ubah password PHP. Di sini ada session start untuk memulai mengambil data dari pengguna yang sudah login. Include di sini untuk kembali koneksi ke PHP. Kemudian ada if untuk mencek apakah role yang sedang login adalah admin. Dan di sini dijelaskan bahwa jika inskripsi password baru dengan MD5 tidak ditemukan. Query di sini untuk memperbarui password berdasarkan penggunaan ID. Dan di sini ada fungsi if juga mencek apakah update-nya telah berhasil, dan di sini ada bagian HTML untuk mengubah password yang akan kita buat. Sekian penjelasan kode dari aplikasi yang kami buat. Selanjutnya kami akan menampilkan untuk database yang telah kami buat. Baiklah, kali ini saya akan terlebih dahulu menampilkan hasil codingan yang dari admin. Kami akan menampilkannya. Baiklah, kami akan menampilkan database dari yang kami coding dari XMPP. Selanjutnya kita akan ke XMPP untuk melihat database-nya. Baiklah, di sini sebelumnya kami sudah mendaftar dulu. Baiklah, ini adalah merupakan tampilan dari atau isi database dari apotek kami, di mana ada admin, detail transaksi, konsultasi, obat, pembelian, pengguna, dan transaksinya. Sebelumnya untuk mengaitkan codingan dari
dari HTML ke exam ini. Caranya yaitu dimana kita dapat membuka file explore, langsung kita mencari data exam PP kita yang kita download dari internet. Saya menyimpannya di C, maka kita cari exam seperti ini. Lalu kita dapat menyimpan codingannya itu, ataupun kita akan memulai codingan untuk mengaitkan dari codingan HTML CSS ke database, yaitu dengan menyimpan di htdocs. Terus kita membuat new file, yaitu kami membuat new file kami apotek mr seperti ini. Maka di htdocs ini akan tersimpan codingan kita. Kegunaannya ini yaitu untuk coding yang kita buat dapat terhubung ke exam untuk menghasilkan database yang tersimpan. Dan selanjutnya kami akan menampilkan halaman dari aplikasi apotek yang kami sudah coding. Yang pertama yaitu kita masuk ke sini dan kita mengetikkan localhost dari apotek ini. Ya, seperti ini. Teman-teman cukup mengetikkan localhost yang dari exam. Bisa juga kita buka dari exam ini, kita bisa juga dari langsung ini. Admin. Caranya sangat mudah dan bisa juga kita langsung kita buka ke Microsoft Edge yaitu untuk mencarinya. Ini adalah localhost yang sudah kami buat dari exam. Langsung kita cari ini merupakan tampilan dari aplikasi yang kami bangun, yaitu aplikasi apotek. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu login untuk admin, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya nanti. Di sini kita cukup mengklik login admin. Ini sebelumnya, jika teman-teman belum memiliki akun atau sudah memiliki akun, teman-teman bisa mau langsung kita bisa register dulu. Jika teman-teman tidak memiliki akun, namun jika teman-teman sudah memiliki akun, maka teman-teman cukup mengisi username dan password dan langsung klik login. Seperti ini. Jika teman-teman sudah mendaftar atau mengeregistrasi akun teman-teman untuk sebagai admin, maka akan muncul pesan yaitu username sudah digunakan, atau jika teman-teman baru mendaftar, username dapat disimpan. Seperti ini. Ini merupakan tampilan dari admin untuk mengelola aplikasi apotek ini. Admin dapat mengelola di aplikasi apotek ini yaitu untuk penambahan obat baru, lihat daftar obat, manajemen statistik, pengaturan sistem, dan konsultasi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tambah obat baru. Tambah obat baru ini berfungsi untuk dimana jika admin ingin menambahkan obat baru atau menambahkan obat yang sudah habis stok, jadi admin cukup mengetikkan di sini nama obat. Contohnya kita membuat nama obat baru yaitu Ultra Pro. Jenis obat yang kita buat contohnya obat pil ataupun sirup, sesuai harganya kita buat juga. Contohnya kita buat 5.000, kita kasih stoknya contohnya 12. Terus simpan.
Jika kita sudah menambahkan obat baru, maka kita akan langsung diarahkan ke daftar obat, di mana daftar obat ini bisa diakses oleh admin ataupun user. Dan di sini kita bisa melihat daftar obat kita yang baru terdaftar, yaitu Ultraflu yang jenisnya pil dan harganya 5.000 dan stoknya 12 di sini. Dan kita akan kembali ke halaman selanjutnya, yaitu dilihat daftar obat. Lihat daftar obat ini merupakan daftar obat sebelum kita edit. Daftar obat ini yang tersedia yang ada di apotek. Jadi admin bisa mengakses atau memantau obat-obat yang ada di apotek, apakah masih ada stoknya atau sudah habis atau belum ada yang ini terjual. Dan itu nanti kita bisa melihatnya lebih detail dari statistik. Yang selanjutnya yaitu kita akan melihat manajemen statistik. Manajemen statistik ini berfungsi untuk mengambil keputusan atau mengumpulkan data di bagaimana aplikasi apotek ini berjalan dengan lancar. Ini manajemen statistik ini bisa mengumpulkan data sekali sebulan dan bisa membandingkan untuk beberapa bulan kemudian. Sini kita bisa melihat untuk total obat yang terjual, yang obat hampir habis, total transaksi, dan grafik transaksi bulanan. Di sini kita bisa melihat grafiknya naik atau turun untuk transaksi bulan yang terjadi di aplikasi apotek ini. Dan yang selanjutnya yaitu untuk konsultasi. Konsultasi ini merupakan data di mana pasien mencoba login ke user. Dia ingin konsultasi ke aplikasi apotek ini, tapi dia harus mendaftar terlebih dahulu. Jadi admin bisa melihat data dan keluhan si user ini. Dia bisa memantaunya atau melihat datanya, dan jika memang dibutuhkan untuk konsultasi langsung, maka admin bisa membuat penjadwalan untuk konsultasi ke apotek. Itu akan dilakukan di sistem di sini. Namun jika si pasien ini tidak harus ke konsultasi langsung secara langsung, maka admin bisa membalasnya dengan melalui pesan chat atau memberikan solusi. Seperti itu. Di pengaturan sistem ini, admin bisa mengatur sistemnya seperti untuk penjadwalan buka apotek, penjadwalan untuk konsultasi, dan untuk sebagai pengaturan sistem yang akan dia bisa mengelola, seperti melihat apakah ada yang akan mencoba-coba menghacker akun aplikasi ini. Jadi di pengaturan sistem ini dapat admin menambahkan sistem lebih untuk lebih waspada dan sebagainya. Cukup sekian untuk tampilan admin di sini. Dan selanjutnya teman saya akan melanjutkan untuk tampilan user. Baiklah, sekarang di sini saya akan menjelaskan untuk tampilan di bagian login sebagai user. Baiklah, yang pertama itu kita logout dulu dari halaman admin. Kemudian kita memilih masuk sebagai user. Nah, jika teman-teman belum memiliki akun, kita bisa mengklik daftar di sini. Dan jika sudah memiliki akun, kita memasukkan username dan password yang telah kita daftar sebelumnya. Kemudian kita klik tombol login di sini, dan akan ada tampilan bahwa login berhasil. Nah, berikut untuk tampilan yang ada di halaman user dapat melihat daftar obat, melihat stok obat, membeli obat, dan konsultasi. Yang pertama itu kita masuk ke lihat daftar obat. Baiklah, di daftar obat ini kita dapat nanti melihat semua obat-obat atau daftar obat yang telah dimasukkan oleh admin. Kemudian kita dapat melihat stok obat. Nah, stok obat di sini kita juga nanti bisa di sini admin yang
tugas untuk menambahkan obat di sini. Dan sebagai contoh daftar obatnya, kita dapat melihat di sini bahwa ada beberapa, terdiri dari jenisnya juga, harga dan juga stoknya. Kemudian user juga dapat melakukan konsultasi, di mana sebelum melakukan konsultasi, user harus mengisi nama lengkap dulu, umur, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan keluhan saat ini atau keluhan yang dialami oleh pasien sebelum melakukan konsultasi, dan mengisi riwayat penyakit jika ada. Dan di sini juga perlu untuk memasukkan emailnya. Contohnya di sini kita akan memasukkan nama kita yang ingin konsultasi, contohnya Marta. Kemudian kita masukkan nomornya 20, tinggi badannya contohnya 160, jenis kelamin itu perempuan, berat badan 48, keluhan saat ini. Contohnya di sini kita membuat keluhan kita, contohnya sedang sakit kepala atau menggigil. Dan jika kita tidak memiliki riwayat penyakit atau hanya sekedar sakit kepala saja dan kita tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya, kita dapat mengosongkannya dengan memberikan tanda atau garis. Dan di sini kita akan memasukkan email kita. Berikut ini adalah contoh dari identitas pendaftaran pasien yang ingin melakukan konsultasi. Sekian penjelasan dari bagian user. Sekian penjelasan dari aplikasi web yang kami buat. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf, dan jika ada saran, kami sangat berharap untuk memberitahukan apa kesalahan dan saran yang akan kami perbaiki ke depannya. Kami ucapkan terima kasih.